Berbagai nama politisi yang hilir mudik jelang kontestasi pemilu 2024 hanya segelintir politisi perempuan yang tampil. Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia lantas menjadi sorotan. Kita ingat Megawati Soekarno Putri jadi satu-satunya perempuan presiden di Indonesia dan setelah ia mundur Indonesia tidak pernah punya lagi perempuan sebagai capres ataupun cawapres. Bagaimana kemudian sudut pandang pengamat menakarkan sejumlah nama yang kini berpusar dalam pemilu untuk masuk menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Bergabung bersama kami ada Siti Zuhro, peneliti politik BRIN sore ini di CNN Indonesia Newsroom. Mbak Wiwi, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Halo Mbak Wiwi, kalau mendengar ada dua nama yang baru-baru saja terdengar ya, ada Yeni Wahid dan juga ada Hovifah Indar Parawansa. Sebelumnya kita dengar ada nama Puan Maharani juga masuk dalam pusaran pemilu 2024. Apa pendapat Anda tentang nama-nama politikus perempuan yang beredar ini? Apakah ini hanya gimmick politik aja atau memang partai politik udah mulai serius nih tentang peran perempuan dalam kursi penting pemerintahan? Iya, saya melihat memang agak lamban ya. Padahal kita sudah menyorongkan lama gitu ya. Kita mendorongkan lama bahwa pentingnya atau urgensi keterwakilan perempuan dalam politik, dalam pemilu 2024. Kita sudah mengatakan itu sejak tahun 2022 gitu ya. Bahkan 2021 gitu ya. Kita sudah sampaikan. Tapi memang survei sendiri tidak mensurvei perempuan itu secara seksama. Jadi kita melihat perempuan selalu nilainya, persentasenya itu, persentasenya itu tidak terlalu tinggi. Dan ini yang menyebabkan lalu perempuan tidak masuk gitu ya, secara signifikan untuk diperhitungkan gitu ya, baik oleh partai politik maupun koalisi partai. Meskipun kita sudah teriak-teriak sangat lantang. Bahkan kalau kita teriak lantang itu juga ada yang mengkritisi, dianggap kita ini pikun gitu ya, karena mendorong perempuan untuk ikut dalam pilpres. Nah, saya termasuk yang sangat mendorong gitu, bagaimana mempertimbangkan gitu ya semua potensi yang dimiliki kaum perempuan yang sudah menunjukkan gitu ya prestasinya, baik itu di eksekutif maupun legislatif gitu ya, untuk ikut serta dipertimbangkan dalam pilpres 2024. Baik dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Itu jauh hari seperti itu. Tapi kelihatannya memang sampai detik ini suara itu sayup-sayup saja untuk perempuan. Bahkan dari partai besar pun gitu ya, kita dorong ya seperti PDI Perjuangan gitu kan, juga Partai Golkar gitu, dan partai besar lainnya kayak Gerindra, itu mengedepankan kaum perempuan kapan gitu ya dikedepankan. Ini yang kita tidak mendengarkan secara tentunya vokal gitu ya dari partai politik. Jadi keberpihakan dari partai-partai politik itu yang tentunya kita tunggu-tunggu gitu untuk ikut serta mendorong representasi perempuan tidak hanya dalam pemilu legislatif tapi juga dalam pemilu presiden 2024 itu. Oke, kalau dengan dua nama yang belakangan santer terdengar, Yeni Wahid dan juga ada Hovifah Indar Parawansa, Mbak Wiwi melihatnya seperti apa kansnya? Iya, jadi seperti Bu Hovifah Indar Parawansa ini kan sudah malang melintang di eksekutif ya maupun di legislatif. Pernah menjadi anggota DPR RI ya, mungkin berapa periode. Demikian juga sebagai menteri sudah pernah, gubernur juga sudah pernah gitu ya. Jadi menurut saya secara pengalaman gitu ya, empirik dalam politik, dalam memerintah itu sudah sangat cukup. Nah ini tentunya yang harusnya dipertimbangkan gitu ya oleh partai-partai politik untuk direkrut. Ya ini yang sampai detik ini kita tidak melihat gitu ya ada pendekatan-pendekatan yang konkret terhadap Bu Hovifah maupun dengan kepada Bu Yeni Wahid yang dalam hal ini memang belum pernah terjun langsung di partai politik ya, dalam arti bukan di partai politik tapi di Pemerintahan maupun eksekutif ya, tapi sebagai mungkin LSM atau organisasi sosial kemasyarakatan memang cukup berperan penting gitu ya, apalagi putrinya seorang Gus Dur kan gitu ya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi mumpung seperti ini, memang kita mendorong sebanyak mungkin gitu ya perempuan-perempuan untuk dipertimbangkan, termasuk juga Puan Maharani gitu ya. Meskipun untuk PDI Perjuangan tidak bisa dua kali ya mencalonkan gitu. Nah ini yang ke depan memang tidak hanya di pemilu legislatif tapi juga di pilpres seperti ini.
Kalau menurut saya mungkin ini sudah agak lamban ya untuk mendorong untuk mempromosikan perempuan gitu, agak lamban kita. Kira-kira nantinya apakah dengan tiga poros itu akan juga mengakomodasi gitu ya, salah satu atau salah dua gitu ya perempuan sebagai cawapres tentunya ya, karena capresnya sudah kelihatannya sudah mengerucut gitu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, karena bagaimanapun juga kalau kita pertimbangkan dari jumlah gitu ya penduduk perempuan gitu, itu luar biasa, sekitar ada 135 lebih ya, atau mungkin sekitar 49,5% dari total penduduk kita itu adalah kaum perempuan. Dan pemilih perempuan menurut hasil pemilu 2019 adalah lebih banyak ketimbang kaum laki-laki. Nah ini juga sangat prospektif tentunya kalau perempuan digalang sedemikian rupa untuk juga mendukung gitu ya representasi atau keterwakilan atau pemimpin perempuan dalam politik. Ini kan bagus sekali. Jadi kita tidak hanya pemilih saja tapi juga ikut gitu ya dipilih dalam hal ini kaum perempuannya. Jadi kita harapkan seperti itu, karena dari 2000 berapa waktu itu Bu Megawati itu 2022 mungkin ya, 2021 gitu ya, sampai terakhir itu rasanya kita tidak menyaksikan lagi perempuan duduk sebagai katakan eksekutif ya di level nasional itu. Nah ini yang kita harapkan memang di 2024 akan muncul gitu ya calon perempuan tentunya dengan harapan agar tentunya aspirasi dan kepentingan perempuan itu terwakili ya oleh nanti para pembuat keputusan ya, dalam hal ini eksekutif ala eksekutor yang akan menentukan kebijakan publik khususnya untuk kaum perempuan yang memang ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa diakomodasi melalui katakan gitu pemimpin perempuan nantinya. Oke, Mbak Wiwi, tapi sebetulnya apa faktor besarnya yang berkontribusi terhadap rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu, khususnya sebagai cawapres begitu di 2024. Anda melihat budaya patriarki seperti apa? Iya, ada faktor internal dan eksternal, Mbak. Jadi faktor internal itu memang kalau kita melihat nasional mungkin masih prospektif. Tapi kalau kita melihat setelah dari provinsi ke kabupaten dan kota ya ke bawah itu memang agak lamban gitu. Jadi ada faktor internal yang dalam hal ini menjadi tantangan kaum perempuan yang belum bisa seluruhnya itu teratasi secara proper, secara memadai. Jadi ada halangan mungkin masalah pendidikan, masalah pengetahuan, masalah empirik atau pengalaman yang luar biasa gitu ya. Lalu bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu ya. Fight untuk katakan potensi yang dimiliki dan sebagainya. Itu secara keseluruhan, secara umum itu memang belum kan gitu. Nah ini bukan berarti lalu kalau belum itu tidak diberikan peluang. Nah peluang itu akan ada ketika partai politik menunjukkan keberpihakannya yang luar biasa terhadap kaum perempuan, sehingga dalam pola rekrutmennya itu akan juga mempertimbangkan kaum perempuan tanpa diembel-embeli oleh katakan gitu ya semacam mungkin hal-hal yang menjadi beban seperti keuangan gitu ya. Jadi modalitas dalam pemilu itu kan sangat diperlukan. Sementara mungkin ada calon perempuan yang bisa gitu ya dipromosikan tapi tidak punya modal. Lah ini bagaimana kan gitu. Nah, bisakah partai politik punya empati untuk lalu merekrut tanpa harus diembel-embeli oleh katakan dana yang besar yang harus disetorkan atau mungkin menjadi satu prasyarat ya secara tidak tertulis di situ. Nah ini juga menjadi barrier atau tantangan bagi kaum perempuan yang potensial untuk terjun ke politik sebetulnya. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin gitu kita menafikan peran dari modalitas gitu ya. Masalah keuangan tadi itu hanya menunjukkan potensi saja, kapasitasnya gitu ya, katakan tingkat pengalaman dan sebagainya tanpa ada diembel-embeli oleh katakan gitu ya nantinya modalitas yang berupa keuangan gitu. Nah ini yang masih menjadi momok sebetulnya bagi kaum perempuan, dan perempuan itu
yang potensial itu mestinya memang ada upaya yang headhunters gitu ya dari partai politik, sehingga mereka itu memang mencari dan mengejar gitu ya potensi-potensi perempuan yang kaum perempuan yang potensial tadi itu untuk dijadikan kader, lalu dipromosikan dengan sistem merit system tadi itu dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan. Jadi ada proaktif dari pihak partai politik dalam hal ini untuk gitu ya merekrut dan mempromosikan calon-calon perempuan itu yang memang sosok-sosok yang memang prospektif lah. Ini yang kita harapkan, bukan ansih karena keturunan atau mungkin karena kaya raya finansialnya gitu ya. Tapi yang ya. potensial juga gitu ya, itu perlu juga dipertimbangkan. Ya, ini yang mungkin pola kaderisasi dan rekrutmen kader, promosi kader itu yang harusnya dilakukan secara transparan, secara akuntabel dan juga berpihak kepada tentunya atau punya empati, keberpihakan kepada kaum perempuan. Ini yang kita harapkan dari partai politik. Karena bagaimanapun juga sepinter apapun perempuan kalau tidak ada keberpihakan dari partai politik, menurut saya memang agak sulit juga gitu untuk bisa tembus gitu ya, bisa dipromosikan atau bisa duduk di eksekutif maupun di legislatif itu. Oke, harapannya adalah parpol dengan tepat gitu ya menjalankan fungsinya untuk memberikan tadi investasi kepada kader-kader perempuan. Kalau tadi bicaranya adalah halangan pendidikan, kemudian halangan pengalaman begitu. Diharapkan parpol bisa memberikan investasi tersebut kepada kader-kader perempuan mereka agar bisa maju legislatif, eksekutif begitu ya, Mbak Wiwi. Iya, betul sekali. Iya, Mbak. Menurut saya itu yang memang kita harapkan. Jadi kalau belum apa-apa perempuan sudah disusahin gitu ya untuk akses saja ke partai politik gitu ya. Mereka harus mendaftarkan gitu kan, kadang-kadang yang potensial tadi itu agak enggan gitu ya untuk melamar-lamar ya. Lah itu maka dilakukanlah headhunters tadi itu dalam kaderisasi. Jadi menjemput bola. Dari partai politik itu menjemput bola, menjemput potensi perempuan-perempuan yang potensial tadi itu untuk dijadikan kader. Dan tentu sebagai partai politik itu punya fungsi yang sangat yang sangat efektif bagaimana agar kader-kader ini adalah calon-calon pemimpin yang betul-betul gitu ya. Nanti dengan sistem kaderisasi dan promosi kader yang sangat modern gitu ya, dengan merit system gitu ya, bukan karena kulutisme nepotisme, bukan, atau hanya pertemanan, persaudaraan, bukan, tapi karena memang didasarkan atas gitu ya tolok ukur yang sangat jelas, yaitu potensinya, lalu ekspertisnya gitu ya, mampu nggak nanti kalau masuk, kalau di legislatif itu di komisi 1 atau 2 dan seterusnya, kalau di eksekutif punyakah dia pengalaman seperti Bu Khofifah tadi itu disebutkan, atau Bu Yeni Wahid, atau Bu Puan tadi itu yang sudah malang melintang kan gitu. Jadi itu harus dicobakan, jangan langsung gentar gitu ya. Dihadapkan pada hasil survei, satu lembaga survei yang mengatakan si Wulan atau si X itu sudah tinggi. Baik, Mbak Wiwi. Menurut saya tetap saja harusnya dicobakan kader-kader perempuan tadi itu yang notabene sudah malang melintang di legislatif, di eksekutif gitu ya, pengalamannya bahkan di 2 bidang cabang tadi itu, cabang kekuasaan tadi itu sudah mumpuni, itu ya sudah saatnya dipromosikan. Jadi ketika dikompetisikan, dikontestasikan, ya itulah kompetisi, ada menang, ada kalah. Mbak Wiwi, tapi kalau kita lihat, kalah, menurut survei kalah, ya sudah nggak jadi. Ya, terus kalau kita perempuan nggak akan dipromosikan kalau gitu caranya. Gitu. Tapi kalau kita lihat 3 nama, keberpihakan itu yang harus ada. Nah kalau kita lihat 3 nama yang beredar belakangan, Yeni Wahid, Hovifah Indar Parawansa, kemudian ada Puan Maharani yang sebelumnya lama santer terdengar. Yeni Wahid untuk Yeni Wahid untuk capres siapa, Hovifah Indar Parawansa untuk capres siapa, Puan untuk capres siapa? Pandangan Anda, Mbak Wiwi? Iya, ini kecenderungan ya. Jadi kalau simulasi, kalau kita melihat saja, kemampuan gitu ya, politik praktisnya, Baswedan gitu ya, contoh gitu ya, atau mungkin dengan Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo bisa tidak berpasangan dengan Puan, gitu kan? Nah, lalu Ganjar Pranowo bisa nggak berpasangan dengan Yeni Wahid, gitu kan? Anies Baswedan bisa nggak berpasangan dengan Bu Khofifah Indar Parawansa?
gitu. Itu contohnya. Oke. Gitu ya. Bisa dipasangkan seperti itu. Jadi Baik. menurut saya simulasi itu perlu dilakukan gitu ya. Dan memang ada beberapa lembaga survei yang sudah melakukan itu gitu. Tapi selalunya dalam posisi kalau dipasangkan dengan katakan calon perempuan ini pasti jeglek gitu kan. Itu sudah langsung Oke. demoralizing duluan kan gitu. Aha. Jadi Kita kalau lihat dengan nanti. perempuan ya agak mendorong sedikit gitu ya, memberikan satu prospek-prospek yang lebih positif. Jangan langsung dibikin, wah ini cuma 0, ya, itu kan sudah jeglek duluan. Maka kenapa saya termasuk yang kadang kesel kepada lembaga survei gitu. Giliran mensurvei perempuan selalu di bawah saja. Nggak sampai 1 gitu, 0, kan gitu. Jadi Oke. menurut saya jangan dipercaya lembaga survei. Sudahlah jalan saja. Nanti kalau sudah dipasangkan nggak dipilih itu, apalagi perempuan pastilah pandai. Kayak Bu Kofifa, buktinya bisa menang di Jawa Timur gitu ya, setelah 3 kali ikut pemilu. Tidak menutup gitu kemungkinan kan. ya. Jadi menurut saya karena pemilu kalau kompetisi kontestasinya itu benar gitu ya, menurut saya mestinya tidak ada sengketa. Pemilu itu tidak ada sengketa. Jadi sengketa itu menunjukkan bahwa itu terjadi akumulasi dari perilaku tahapan yang distortif. Baik Mbak Wiwi, karena waktu yang terbatas juga kita mau azan maghrib sebentar lagi, kita lihat bagaimana nanti isu ini beredar, apakah memang kalau simulasi itu terjadi bisa berdampak dengan publik ya, bisa berdampak langsung kepada publik, punya pilihan dari cawapres perempuan ini, nanti kita lihat seperti apa. Siti Zuro, peneliti politik BRIN, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom, selamat sore. Iya, terima kasih, selamat sore.